Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan bahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita mulai masuk ke isi pembahasan dari hadis ke-11. Judulnya adalah tinggalkanlah apa yang meragukanmu. Nah, kita mulai dari sejarah atau bahasan hadisnya. Nah, hadis ini disampaikan oleh Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau. Ia berkata, "Aku hafal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan kerjakanlah apa yang tidak meragukanmu." Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa kita harus meninggalkan sesuatu yang subhat. Sesuatu yang subhat itu sesuatu yang samar ya. Jadi di hadis ini tuh ada anjuran untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Jadi kalau ragu, nggak tahu hukumnya nih, apakah ini halal ataupun haram gitu, sesuatu yang samar, sesuatu yang meragukan, maka lebih baik kita harus meninggalkan perkara tadi supaya kita tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang haram gitu. Kalau misalnya itu halal nggak masalah, tapi kalau yang samar ini membawa kita kepada sesuatu yang haram, maka akan lebih baik untuk meninggalkan perkara tadi. Jadi perkara itu misalnya perkara yang tentang apa yang dikonsumsi, kayak misalnya makanan ataupun minuman. Misal dari makanan, ini kita nggak tahu sumber makanannya ini dari mana. Apakah ini daging yang halal atau haram gitu. Apakah daging sapi, ayam, ataupun daging babi, itu kan nggak jelas kalau sudah dalam bentuk makanan misalnya. Jadi bentuknya itu udah nggak bentuk awal lagi gitu. Jadi karena kita nggak tahu ini misal daging ini daging halal atau haram, maka akan lebih baik untuk tidak makan daging tersebut gitu. Nah, contohnya tentang apa yang dikonsumsi ataupun minuman juga sama. Apakah ini ada alkoholnya atau ini mabuk atau tidak? Kalau kita nggak tahu minuman ini minum apa, lebih baik untuk tidak diminum. Terus dari misalnya apa yang kita gunakan kayak pakaian gitu. Kalau misalnya pakaian ini pakaian yang tidak halal gitu atau yang haram, akan lebih baik untuk tidak membeli atau memakai pakaian tadi. Misalnya kayak untuk pakaian haram untuk memakai sesuatu yang terbuat dari sutra gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang sutra, akan lebih baik gitu ya untuk tidak dipakai kan, karena itu haram untuk laki-laki untuk memakainya, misalnya seperti itu. Atau dari perbuatan, misalnya perbuatan tuh kayak botol wudhu itu kan kayak sesuatu yang ragu ya, misalnya kita udah buang angin atau tidak. Akan lebih baik kita kalau misalnya ragu, maka kita harus milih, harus yakin. Kalau misalnya ragu batal, apakah kita sudah misalnya buang angin, kalau buang angin tuh sudah terdengar bunyinya atau tercium baunya gitu. Pilihan di situ. Kalau misalnya kedua itu belum terjadi, antara nggak ada bunyinya atau belum tercium baunya, maka kita harus yakin bahwa kita belum batal wudunya gitu. Jadi kita meninggalkan apa yang meragukan. Jadi karena kita ragu batal atau tidak, maka kita harus mengubah keraguan tadi menjadi keyakinan bahwa ketika dua hal tadi ya belum terdengar bunyinya ataupun tercium baunya, maka akan lebih kita yakin bahwa kita belum batal wudunya. Contohnya seperti itu. Nah, terus di hadis ini kita juga mendapat pelajaran bahwa ada prioritas atau tingkatan dari pekerjaan. Jadi kan ada tiga perkara tuh, dari yang sudah jelas tuh yang halal sama yang haram ya. Yang diantara keduanya itu adalah perkara yang samar atau subhat gitu. Jadi ada tiga perkara nih, yang halal, haram, sama subhat gitu. Yang halal dan haram itu sudah jelas, sudah disebutkan, sudah dijelaskan gitu. Tapi kalau misalnya yang subhat atau samar itu kan masih ragu atau kadang belum dijelaskan secara jelas gitu, masih belum jelas hukumnya. Nah, jadi sebelum masuk ke perkara yang subhat atau yang samar, kita harus bisa memastikan kita sudah meninggalkan yang haram gitu. Jadi kayak sebelum kita masuk ke yang samar, maka kita harus tahu dulu mana yang haram, mana yang halal gitu. Jadi ada tingkatannya. Jadi kalau kita mau masuk yang samar, kita harus memastikan kita tahu mana yang halal, mana yang haram dulu. Ketika sudah tahu, kita baru bisa menentukan. Oke, karena ini kita tahu mana halal, mana haramnya, tinggal kita menentukan kira-kira yang samar ini nih apa gitu.
yang di antara keduanya yang belum jelas hukumnya gitu. Jadi kita harus bisa istiqomah dulu dengan apa yang halal, apa yang harus dikerjakan nih, apa yang boleh dan harus dikerjakan, dan apa yang harus ditinggalkan gitu, yang haram gitu. Jadi harus tahu, harus istiqomah dulu kalau bisa. Istiqomah yang menjalankan yang halal, mengerjakan yang halal dan meninggalkan yang haram. Istiqomah dulu yang penting. Nah, ketika kita sudah istiqomah nih, perbuatan selanjutnya apa yang kita bisa lakukan adalah kita menyempurnakan agama kita dengan meninggalkan sesuatu yang subhat. Jadi kita harus tahu dulu kan, sudah tahu nih halal haram, sudah istiqomah, baru apa ya, sesuatu yang samar, yang selalu misalnya kita melakukan yang samar nih. Nah, setelah kita teliti atau kita kaji ya, oh ternyata ini sesuatu yang subhat nih, baru kita tinggalkan gitu. Yang penting kita udah meninggalkan yang haram dulu, terus menjalankan yang halal, baru yang subhat ini gitu, sesuatu yang samar ini baru kita tinggalkan juga gitu. Jadi tingkatan seperti itu. Jadi jangan sampai kita fokus pada sesuatu yang subhat tapi kita masih menjalankan sesuatu yang haram. Misalnya kayak zaman dulu ya, zaman dulu ada tuh masalah ketika seseorang membunuh saudara yang lainnya. Jadi sama Islam tuh kan ada yang membunuh gitu. Itu kan sesuatu yang haram, haram karena kalau kita sudah masuk kepada yang Islam itu haram darahnya dan hartanya kan. Nah, itu kan yang lebih penting kan. Tapi yang uniknya pada masa itu mereka malah memperdebatkan sesuatu yang subhat seperti misalnya darah pada nyamuk. Darah pada nyamuk itu kan misalnya ditepok, itu kan darah kan sesuatu yang najis, sesuatu yang menjijikan gitu. Ketika darah itu, misalnya nyamuknya dipukul, itu kan ada darah kan. Darah itu apakah menjadi sesuatu yang haram atau sesuatu yang masih boleh dilakukan gitu, misalnya jadi apa ya, harus dibersihkan dulu atau gimana gitu. Itu kan jadi sesuatu yang samar, misalnya harus dibersihkan dulu atau masih apa ya, suci gitu. Nah itu makanya setelah kita kaji bahwa kita harus meninggalkan yang haram dulu, jangan sampai kita ngurusi sesuatu yang subhat atau sesuatu yang samar gitu. Jadi yang lebih penting tuh yang haram ditinggalkan, baru kita menyempurnakan agama kita dengan meninggalkan yang samar tadi. Misalnya kalau yang samar tadi ya kita harus, ya setidaknya kita cuci dulu. Kalau misalnya nggak sempat, mungkin ada toleransi di situ, kayak misalnya butuh dua tepokan nyamuk baru masuk ke dalam yang najis gitu, karena kan jumlahnya kecil gitu kan. Nah seperti itu, jadi kita harus tahu tingkatannya. Nah terus pelajaran yang bisa kita dapat dari hadis ini itu kita bisa mendapat ketenangan hati ketika kita meninggalkan sesuatu yang subhat atau yang samar tadi. Jadi kita tuh ketika meninggalkan yang subhat itu kita tuh telah jujur pada diri kita. Jadi jujur itu mendatangkan pada ketenangan, dan ketika kita melakukan kebohongan, jadi kita kayak pura-pura lah gitu, kayak ini halal nih gitu, kayak pura-pura. Jadi kan kita membohongi diri sendiri. Nah ketika kita bohong, kita itu mendatangkan suatu kegelisahan. Ya misalnya contohnya aja nih yang subhat ya, nih kita minjem barang temen lah, kita udah kenal nih sama temennya nih. Jadi karena kita udah kenal nih sama temen ini, kita minjem barangnya tanpa izin, itu kan sesuatu yang samar ya. Jadi kalau kita punya barang orang lain, kita minjem tapi tanpa izin, itu kayak jatuhnya kan kayak mencuri. Jadi kan tuh ini, jadi urusan ini menjadi mencuri atau kita hanya meminjam gitu, sesuatu yang samar. Nah ketika kita melakukan hal tersebut, maka akan timbul dalam hati kita. Ketika kita mengambil barang tersebut atau meminjam barang tersebut tanpa izin, kita akan mikir, ini kalau orangnya butuh terus ditemukan yang nggak ada gitu, bagaimana dengan nasib orang itu? Misalnya kayak motor lah atau mobil gitu, kita minjem motor nih, nah tanpa izin nih, tapi orang itu yang kita pinjemin itu nggak tahu kan. Nah ketika dia butuh, dikira motornya kan dicuri, itu menyebabkan orang yang meminjam tadi itu menjadi gelisah gitu. Ini motor, kalau orangnya yang punya butuh, apakah nggak panik gitu atau berburuk sangka gitu kan? Ya, maka akan lebih baik jika kita izin terlebih dahulu baru menggunakan barang tersebut gitu kan. Sekarang kan udah canggih lah, kayak misalnya pakai pesan atau nelpon dulu gitu,
Kalau misalnya kita nggak ketemu sama orang yang punya, akan lebih baik kita menghubungnya, karena kan sekarang kan lebih akan mudah lah untuk berkomunikasi. Jadi orang yang punya tuh tahu kalau barangnya dipinjam bukan dicuri gitu. Nah seperti itulah contohnya. Jadi kita harus setidaknya meninggalkan sesuatu yang subhat tadi. Nah terus dari sini kita udah bisa mendapat pelajaran bahwa keyakinan itu mengalahkan keraguan. Jadi kita tidak meragukan sesuatu tanpa dasar. Misalnya kayak tadi yang batal wudhu sama mau contoh lainnya kayak rokaat sholat. Rokaat sholat itu misalnya ada kita sholat 4 rokaat nih, sholat wajib. Nah kita ragu nih apakah ada di rokaat 3 atau rokaat keempat. Nah kita akan lebih baik kita membuang keraguan tadi, kita ngambil mana rokaat yang paling sedikit, terus kita teruskan sholat kita. Di akhir rokaat kita sujud sahwi, udah gitu aja. Jadi kalau misalnya rokaatnya kita sholat 4 rokaat, maka sholat kita sempurna, nggak masalah. Jika kita sholat jadi 5 rokaat, maka itu juga nggak jadi masalah, karena kayak ya kita akui kan, karena ketika kita sholat sujud sahwi, kita mengakui bahwa diri kita itu lupa gitu. Jadi nggak masalah juga. Yang penting kita jangan mempermasalahkan ketika sholat itu 3 rokaat kita jadi panik dan kita malah nggak fokus sama sholat kita. Jadi kita ambil yang paling sedikit, lanjutkan sholat kita, lalu sujud sahwi gitu, sebagai kayak pengakuan bahwa kita emang benar-benar lupa. Ketika pas, maka sholat kita sempurna. Ketika lebih, maka itu akan dimaafkan gitu. Setidaknya menjadi apa ya, pengingat bahwa kita lebih terus lagi dalam melakukan ibadah gitu. Terus nah kita juga harus yakin dengan satu dasar lah. Jadi kalau dasar itu jelas, maka jangan ragu. Dasar tuh kayak misalnya dalil tuh kan ada yang dari Al-Quran, ada yang dari hadis kan. Ketika kita punya dalil atau dasar yang kuat, makanya kita nggak boleh ragu. Jadi kan setiap perbuatan ya dalam beribadah itu pasti memiliki dasar. Nah kalau kita udah punya dasarnya nih, kalau misalnya kita punya perbedaan dalam orang lain nih, misalnya orang lain tidak melakukan, kita melakukan, tapi karena kita ada dasarnya, dasar dalam misalnya dalil atau hadis gitu, maka kita harus kita harus menghindari keraguan pada apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan karena kita punya dalil tadi. Oh ini kayak Rasul pernah melakukan seperti ini gitu. Misalnya kayak apa ya? Pagi mau sujud itu kan ada yang tangan duluan, ada yang pakai lutut duluan gitu. Itu dua-duanya boleh karena ada dalilnya. Ada yang misalnya dari tangan duluan, itu nggak masalah. Ada yang menyentuh lutut duluan, itu nggak masalah juga karena dua-duanya memiliki dalil gitu. Jadi nggak masalah ketika dua-duanya punya suatu dasar gitu. Atau sholat ketika diri nggak mampu, maka duduk boleh. Jangan ragu, misalnya kayak kita misalnya sakit kakinya gitu, nggak bisa berdiri, maka kita nggak boleh ragu gitu kalau sholat kita tuh dalam posisi duduk. Ataupun kalau misalnya nggak mampu untuk duduk, maka kita boleh berbaring gitu. Jadi jangan ragu ketika sholat kalian tuh duduk ataupun berbaring, ketika kita nggak mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri gitu. Jadi jangan ragu dengan apa yang kita lakukan, karena kalau kita punya dasar atau punya dalil yang kuat gitu, kita yakin dengan dalil tersebut, maka kita harus serius atau benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang kita ketahui gitu. Jadi jangan sampai ragu gitu, karena kalau kita ragu nanti malah jatuh ke pada yang sesuatu yang samar tadi, sesuatu yang subhat gitu. Itu pokoknya kita tahu dasarnya dulu, terus kita melakukan dengan dasar tadi. Ketika kita melakukan dengan dasar tadi, kita juga harus yakin dengan apa yang kita lakukan gitu. Nah, kita mulai masuk ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Nah, halal dan haram itu sudah jelas hukumnya. Di antara keduanya terdapat perkara subhat atau perkara yang samar. Perkara yang samar biasanya membuat orang yang mengerjakannya dapat jatuh ke dalam perkara yang haram. Maka dari itu, dengan menghindari perkara yang subhat, seseorang dapat menyempurnakan agamanya. Nah, mungkin sekian pembahasan pribadi yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-11 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dan jika ditemukan banyaknya kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras luar sana. Karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhirin kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afli pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.